Berbicara tentang failure atau kegagalan tidak akan pernah usai dan menemui titik akhir. Karena lagi-lagi kegagalan itu adalah bagian hidup yang pasti terjadi pada semua orang. Yang membedakan hanyalah waktu, keadaan, dan cara menyikapinya. Dalam hidup ini, kadangkala kita merasa sudah melakukan segalanya. Sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kita. Namun akhirnya kita merasa bahwa semua pengorbanan mati-matian itu hasilnya hanyalah kekecewaan. Kita gagal dan kita patah. Dalam situasi yang rumit ini, biasanya orang akan mulai merasa sendirian, mengurung diri, marah-marah, atau bahkan mencoba mencari pelampiasan, mencari kesenangan-kesenangan kecil, menjadi semakin membuang waktu, nongkrong tanpa tujuan sampai larut malam, atau bahkan mulai masuk ke dalam hal yang lebih ekstrim seperti menenggak alkohol, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Di titik ini, orang mungkin sudah mulai kehilangan gairah dan motivasi untuk hidup, dan pastinya takut untuk kembali bercita-cita mengejar mimpi yang baru. Namun di sisi lain, kalau kita coba lebih jeli melihat sekeliling kita dan mempelajari itu dengan seksama, ada juga kok orang-orang yang malah ketika ia mengalami situasi sulit seperti ini, itu justru malah melontarkan mereka pada kehidupan dan pola pikir yang lebih baik, mentransformasi mereka menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan tangguh dari sebelumnya. Kegagalan justru membuat dia mampu memandang hidup menjadi lebih luas. Tragedi-tragedi yang menimpanya membuat mereka mampu untuk sejenak merefleksikan diri, lalu kemudian bangkit kembali merajut mimpi. Sebetulnya bukanlah sebuah kesalahan ketika menangis saat mengalami kegagalan. Bukan pula suatu hal yang salah ketika merasa kecewa dan bersedih ketika gagal. Namun berlarut-larut untuk meratapinya juga bukanlah suatu hal yang baik, bukan? Seorang petarung profesional pernah mengatakan, tidak ada yang akan peduli kamu lelah atau tidak. Jika kamu ingin berjuang untuk mimpimu, maka bertahanlah. Tapi jika kamu ingin menyerah pun, maka menyerahlah. Tapi ingat, tidak akan ada yang menanyakanmu. Ada atau tidak adanya dirimu, dunia akan tetap sama seperti itu. Dunia akan tetap menciptakan kompetisi dan pemenang akan selalu muncul. Jika kamu mau berjuang, maka bertahanlah. Jika kamu tidak mau, maka keputusan pun ada di tanganmu. Sekali lagi, kegagalan adalah bagian warna kehidupan. Semua orang pernah mengalaminya. Itu hanya tentang bagaimana kita memandangnya. Ada beberapa hal yang mungkin akan membantu kita melewati fase sulit ini. Yang pertama, cobalah untuk menumpahkan semua perasaan negatif yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya. Kita bisa mulai bercerita kepada mereka, siapapun itu. Keluarkan semua ketakutan,
dan kegelisahan yang kita rasakan. Akui dan jangan pernah menyangkalnya. Jika harus menangis, maka menangislah. Karena jika kita pendam, lama-kelamaan itu akan terus menjadi beban yang akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Yang kedua, mulailah untuk menerima dan berdamai dengan keadaan. Sadari dan lihat, bukan kita sendiri yang mengalaminya. Gagal dalam beberapa hal bukan berarti kita akan gagal selamanya. Berdamailah dengan kenyataan itu. Jangan pernah mencoba lari darinya. Karena kalau kita mencoba lari, itu hanya akan membuat kita diam di tempat, bahkan mundur. Sedangkan waktu terus berlalu. Yang terakhir, cobalah untuk mencari hikmah dari apa yang telah terjadi. Seburuk apapun situasi yang menimpa, cobalah untuk belajar dari situ. Mulailah sadari bahwa jika dengan kegagalan akhirnya mampu introspeksi, sebetulnya itu adalah kekuatan yang luar biasa yang sedang kita bangun. Akan ada rasa optimis yang tumbuh dengan sangat kuat ketika pelajaran itu berhasil kita sadari. Mungkin ini perlu waktu, namun tidak ada yang pernah tahu. Mungkin kegagalan-kegagalan inilah yang akan mengantarkan kita pada tahap yang lebih jauh dan lebih baik di dalam kehidupan kita.